langsung aja ke materi. Tadi Miss Lia sudah menjelaskan tentang marketing from traditional to digital. Nah, kalau sekarang saya ke bagiannya nih, perilaku konsumennya nih, shifting dari yang tadinya tradisional atau yang tadinya offline ke digital, ke online gitu ya. Oke, nah sebelum masuk lebih dalam, coba kita refresh sedikit. Mungkin teman-teman sering dengar istilah konsumen adalah raja gitu ya. Itu kira-kira maksudnya gimana tuh? Ada yang bisa menjelaskan sedikit mungkin mengenai konsumen adalah raja ini? Ayo, tadi kalau nggak salah lihat itu Bu Ramaniah ya, dari kelas sore nih, dari UPB kebetulan tadi waktu Miss Lia jelasin yang Tasya Farasya langsung nongol nih. Terus sekarang yang lain coba. Ada yang tahu? Mungkin yang dari teknokrat, silakan. Pernah dengar istilah customer is king atau konsumen adalah raja? Apa udah ngantuk lagi nih? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Kalau menurut saya sendiri, pembeli ada raja itu berarti penjual ini harus memberi pelayanan terbaik untuk menyediakannya kepada pembeli, agar pembeli ini akan merasa puas dan kembali lagi untuk membeli barang yang dijual. Oke, yep, baik. Terima kasih Mbak siapa barusan ya, Mbak Septia atau siapa? Oke, itu deh. Oke, konsumen ada raja itu benar adalah di mana para pemasar atau para penjual itu harus memberikan pelayanan atau memberikan produk yang terbaik agar si konsumen itu merasa puas ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemasar itu merancang strategi untuk memuaskan dan atau menyenangkan konsumennya. Tujuannya untuk apa sih gitu ya? Nah, kalau di era tradisional perilaku seperti ini atau strategi seperti ini bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat, dari konsumen, atau bahkan dari dunia, bahwa apa yang dipasarkan, apa yang diperkenalkan ke publik, apa yang diperkenalkan ke masyarakat itu adalah yang terbaik. Nah, sama nih kayak yang tadi mungkin sudah Miss Lia jelaskan ya, bahwa kalau dulu di era marketing 1.0, 2.0 itu sifatnya product centric. Jadi apa yang diperkenalkan oleh produsen, apa yang diperkenalkan oleh pemasar itulah yang harus dibeli oleh konsumen. Itulah yang terbaik gitu. Tapi sekarang kan udah shifting nih, udah berubah nih dari tradisional ke digital. Kira-kira kalau yang di digital konsumen itu tetap menjadi raja atau enggak? Ada yang tahu? Kalau di tradisional, konsumen ini dikasih terus nih, ini loh ada produk baru, ini loh ada merek baru, bagus loh, cobain deh gitu kan. Nah, kalau di digital masih seperti itu atau tidak kira-kira? Tidak, Ibu. Tidak. Kenapa tidak? Karena kalau di digital, kita sebagai konsumernya yang mencari sendiri, terus melihat review-review sendiri tanpa penjual kasih tahu gitu, Ibu. Ya, jadi sifatnya lebih di kita yang mandiri cari informasi gitu ya, tidak menunggu dikasih tahu oleh si produsen atau si pemasar gitu. Nah ini bisa dilihat dari ilustrasi ya. Jadi di ilustrasi itu ada yang pakai jubah dan juga mahkota raja, kemudian di belakangnya ada yang pakai baju seperti rakyat jelata gitu ya. Nah, di situ ada tulisan scroll down for the good stuff gitu. Jadi, kita cukup scroll-scroll ataupun kita cukup browsing-browsing aja, kita sudah bisa menemukan produk yang baru atau produk yang bagus. Terus apa sih hubungannya dengan konsumen adalah raja di era digital? Apakah masih berlaku istilah itu? Tadi katanya enggak nih. Coba kita cek ya. Oke, ternyata customer is and will always be the king. Jadi mau era tradisional maupun era digital, konsumen itu tetap raja. Tapi ada bedanya. Jadi dikutip dari Marty Neumeyer, jadi ada perbedaan yang signifikan nih antara konsumen adalah raja di era tradisional marketing dengan konsumen adalah raja di era digital marketing.
marketing. Bedanya apa? Kalau di tradisional tadi ya, nih ada produk baru, nih ada merek baru, cobain deh. Kalian kalau puas silakan beli lagi, kalau tidak ya udah gitu ya. Tapi kalau di tradisional biasanya ini kalau di digital biasanya gini nih, ada produk baru nih, ada merek baru, silakan dicoba, tapi udah sampai situ aja. Si penjual tidak akan mengklaim bahwa produk atau merek itu adalah yang terbaik, tapi mereka akan menunggu tanggapan dari konsumen. Nah, tanggapan dari konsumen inilah yang menjadikan konsumen tersebut raja, karena apa yang dikatakan raja itulah yang akan dipercayai oleh konsumen yang lain. Kalau si A bilang produk atau merek ini bagus, maka semuanya atau orang lain yang membaca atau melihat tanggapan tersebut akan beranggapan yang sama gitu. Jadi kalau dulu kualitas produk, citra merek itu ditentukan oleh perusahaan, sekarang ditentukan oleh konsumen. Makanya apapun kondisinya, konsumennya tetap raja. Karena yang dikatakan konsumen itulah yang akan lebih dipercaya daripada klaim si perusahaan tersebut. Nah ya di sini ya, your brand is no longer what you say gitu. Jadi bukan kata perusahaan, tapi orang-orang lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh konsumen yang lain gitu. Jadi tetap raja ya, walaupun di digital. Cuman konsepnya beda. Oke, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Miss Lia mengenai saluran pemasaran atau the marketing funnel. Ya, jadi ini merupakan customer journey atau perjalanan konsumen dari yang mereka belum tahu apa-apa tentang produk itu sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Nah, ini juga nih ada beda antara yang tradisional dan juga yang digital. Kita lihat dari yang tradisional dulu ya. Kalau tradisional itu ketika konsumen belum tahu tentang sebuah produk, biasanya untuk meningkatkan kesadaran konsumen bahwa oh ada produk ini loh, ada merek ini loh, gitu ya. Biasanya pemasar itu menayangkan iklan, bisa di TV, kemudian di radio, kemudian bisa dalam bentuk spanduk, baliho, dan lain sebagainya yang gampang atau yang mudah diakses oleh konsumen. Nah, kemudian kalau konsumennya udah mulai tahu nih, ada iklan ini gitu kan ya. Kemudian konsumen itu akan memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut terkait produk tersebut. Biasanya kalau yang konsumen di era tradisional, mereka itu lebih suka mencari informasi yang jelas gitu. Contohnya di brosur gitu ya. Misalnya nih mau beli mobil, kayak tadi yang dicontohin misalnya, mau beli mobil, kita lihat dulu iklan mobilnya nih. Mungkin waktu jalan, terus ada baliho gede yang nayangin tentang mobil itu. Terus kita cari informasi terkait mobil tersebut lewat brosur. Biasanya lebih mudah ya kalau untuk mobil memang ya, terutama di era tradisional itu paling gampang pakai brosur. Kemudian setelah dapat brosur, biasanya konsumen tersebut akan pergi ke dealer nih, atau ke pameran otomotif atau acara-acara sejenis. Untuk apa? Untuk melakukan test drive atau produk test. Kemudian membandingkannya dengan produk-produk yang lain. Gitu. Misalnya yang dilihat adalah iklan mobil Toyota gitu kan. Tapi ketika test drive di situ ada Toyota, ada Daihatsu, ada Mazda dan lain-lain. Jadi mereka mulai melakukan perbandingan produk di situ. Kemudian setelah membandingkan produk, kalau di tradisional itu biasanya mereka akan datang ke toko. Mereka datang ke toko dan melakukan pembelian di toko tersebut. Lalu bentuk loyalty-nya biasanya ketika kita sudah membeli barang gitu, kita akan mendapatkan reward point. Nah, contoh lain misalnya, kalau dulu orang beli tiket pesawat, khususnya pesawat Garuda ya, kita habis beli tiket itu biasanya kita akan mendapatkan reward point yang namanya Garuda Miles. Nah, Garuda Miles ini biasanya bisa kita tukerin menjadi voucher. Entah itu bisa dapat voucher untuk beli tiket lagi, ataupun voucher menginap di hotel ketika kita melakukan perjalanan. Nah, itu yang tradisional, seperti itu. Sekarang kita coba lihat untuk yang digital. Nah, untuk yang digital itu biasanya basicnya
customer network. Jadi bukan lagi tayangan iklan, lebih ke network atau jaringan. Jaringan ini banyak nih, bisa media sosial, kemudian bisa email, media elektronik lain, dan banyak lagi. Gitu. Nah, untuk meningkatkan kesadaran konsumen terkait ada loh produk baru gitu ya, kami punya merek baru nih gitu. Untuk meningkatkan kesadaran itu biasanya para pemasar memanfaatkan blog. Sekarang kita mungkin bisa kenal dengan blogger, ada food blogger, ada beauty blogger, beauty vlogger, ada ya, ada blog, ada vlog, kemudian ada influencer dan lain sebagainya. Ada buzzer ya, yang suka main Twitter mungkin gampang tuh menemukan buzzer-buzzer di Twitter gitu. Nah, dari aktivitas buzzer, aktivitas yang ada di blog ini, muncullah awareness atau kesadaran konsumen mengenai sebuah produk ataupun sebuah merek. Kemudian ketika konsumen-konsumen tersebut sudah tertarik, mereka tidak lagi nyari brosur, tapi kalau yang di online, mereka akan melakukan online research ataupun mencari review-review dari customer lain yang mungkin sudah pernah memakai atau membeli produk yang sedang mereka minati. Tuh. Nah, setelah itu mereka bisa mungkin udah dapet nih produknya apa, kemudian udah baca beberapa review. Untuk lebih meyakinkan diri lagi, kalau yang di tradisional kan mereka bisa test drive nih, atau tes produk, atau tester, cari tester gitu kan. Tapi kalau yang di online, mereka cenderung akan mencari informasi yang lebih lanjut lagi. Contohnya misalnya dengan melihat atau menonton review dari YouTube. Nah, contoh nih, misalnya teman-teman pengen beli HP gitu ya. Beli HP, kalau yang di tradisional, kita tinggal datang ke toko HP, kemudian coba satu-satu nih, yang mana sih yang mau dibeli gitu kan. Tapi yang shifting ke digital, kita bisa memutuskan untuk membeli HP itu dengan menonton reviewnya David Gadgetin misalnya gitu ya. Atau kalau iseng-iseng nih pengen beli mystery box gitu kan, untuk membuktikan apakah mystery box itu bener nggak seperti yang dikatakan orang-orang, ada yang dapat HP dengan harga 10.000 aja, ada yang dapat apa dengan harga yang murah gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menonton video YouTube gitu. Jadi kita bisa bandingin nih, bener nggak sih kalau orang jualan ini dengan harga murah kita bisa dapat produk yang bagus seperti ini gitu. Nah, kemudian action-nya seperti apa? Nah, action-nya itu setelah melihat review secara online, kita bisa beli barang itu secara online langsung, bisa juga datang ke toko, seperti yang tadi juga sudah disampaikan Miss Lia. Jadi kadang ada kita browsing-browsing, tapi tetap datang ke toko, atau kita datang ke toko dulu, baru beli secara online, bisa seperti itu. Nah, kemudian kalau di era digital, sekarang bentuk loyalty-nya bukan lagi berupa poin, tapi lebih ke customized upselling. Ini maksudnya kayak tadi ya, misalnya lagi cari-cari tiket dari Surabaya mau ke Jogja nih, gitu ya. Kalau dulu mungkin setelah cari tiket, beli tiket, udah kita dapat tiketnya gitu kan. Tapi kalau sekarang habis kita browsing tiket, itu biasanya akan muncul rekomendasi nih. Ini kalau ke Jogja, mendingan ke tempat ini deh, ini lagi viral nih, lagi tren nih, seperti itu. Jadi kita bukan hanya mendapatkan tiket saja, tapi juga mendapatkan rekomendasi tempat-tempat yang bisa kita kunjungi ketika kita datang ke sebuah kota, seperti itu. Nah, itu oleh customer yang digital itu dianggap lebih berguna daripada hanya sekedar point reward. Gitu. Point reward ini kan mungkin kalau teman-teman yang sering pakai Shopee itu kan ada koin Shopee gitu ya. Dapat koin doang, kadang bisa dipakai, kadang enggak. Tapi kalau dia dapat rekomendasi, tempat mana sih yang layak untuk dikunjungi, itu mereka lebih senang nih, customer-customer yang digital nih. Gitu. Oke. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi perbedaan di e-commerce. Mungkin secara umum teman-teman juga udah pada tahu deh, kalau di retail itu datang ke toko, kemudian kalau di e-commerce masuk dulu ke e-commerce, searching pakai keyword, baca-baca review, baru check out. Nah ya, ini ada di materi customer journey ya, khususnya yang teman-teman yang di kelas saya, yang di kelas perilaku konsumen. Semoga ini
tercerahkan sedikit untuk menyelesaikan laporan tugas yang sampai sekarang juga belum selesai-selesai ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi juga sudah banyak ya disampaikan oleh Miss Lia mengenai belanja online dan offline. Menurut teman-teman nih, mana sih yang lebih baik antara belanja online sama offline? Apakah ada yang lebih baik atau keduanya sama aja? Sama-sama baik, Ibu. Oke, sama-sama baik ya. Kenapa disebut sebagai sama-sama baik? Bukannya sekarang kita lagi heboh-hebohnya pindah ke digital nih. Kenapa yang online dan offline masih sama-sama baik? Karena sebagai contoh, kalau misalnya mau beli bahannya, Ibu ya, kalau ndak megang langsung bahannya itu tuh kayaknya susah gitu. Lebih baik kita datang ke toko biasanya, Ibu. Oke, oh kalau mau beli bahan kain ya, Bu Ramania ya. Ya, Oke. Nah, jadi benar bahwa belanja mau online ataupun offline itu sampai hari ini nih masih sama-sama baik. Kenapa? Karena contohnya kalau mau beli baju, biasanya kalau beli baju nih kalau belum pegang, beli jilbab deh ya, yang cewek-cewek nih, yang suka agak ribet biasanya kalau mau beli jilbab, padahal deskripsinya udah jelas tuh bahannya apa, kemudian ukurannya berapa, tapi kalau belum pegang sendiri itu belum puas gitu kan. Jadi walaupun sudah mencari informasi di online, udah cari di e-commerce, tetap harus datang ke tokonya untuk pegang secara langsung baru beli gitu ya. Atau bisa juga sebaliknya, dia udah datang ke toko nih, udah pegang-pegang, udah tahu bahannya, udah sampai hafalin kode barangnya gitu ya. Tapi nggak jadi beli di toko offline, karena ternyata lebih mahal. Begitu cek di online, lebih murah, maka dia akan lebih memutuskan untuk membeli di online. Jadi mau sama ya yang lebih menonjol karena kita walaupun sudah punya banyak informasi, kadang terus udah lihat di toko offline ternyata lebih mahal karena ada pajak dan lain sebagainya, akhirnya pindah ke online gitu. Jadi seimbang, hybrid consumer. Jadi dia ada di tengah-tengah antara tradisional dengan digital. Dia full online enggak, full offline juga enggak gitu. Nah, hybrid customer ini merupakan kombinasi antara konsumen tradisional dengan konsumen digital. Kombinasi juga antara rasional dan emosional, virtual dan fisikal. Nah, gitu. Dia udah lihat deskripsinya secara virtual nih, tapi masih penasaran bentuk fisiknya itu seperti apa sih gitu. Oke, untuk konsumen hybrid ini ya dia ada tingkatannya lagi dari level 1 sampai level 7 nih. Ada konektor, sampler, simplifier, routiners, kemudian servers, bargainer, sama funsters. Kayaknya kalau dilihat-lihat dari definisinya nih, kebanyakan yang routiners ya, dia go online, cari information, tapi jarang beli. Masuk keranjang aja, check out-nya nggak tahu kapan gitu ya. Saya sih yang sering gitu, lihat-lihat, masuk keranjang, belinya enggak gitu. Sampai kadang kalau di Shopee ya, kebetulan seringnya pakai Shopee, kalau di Shopee itu sampai dapat pengingat gitu kan dari tokonya kan, Anda meninggalkan barang di keranjang. Kapan nih check out-nya gitu. Oke, ada juga yang bargainers. Mungkin sebagian di sini banyak yang bargainers juga ya. Bandingin harga dari sekian banyak toko, terus nanti belinya cari yang paling murah, yang paling banyak promonya gitu ya. Miss Lia sebagai anak kos kita dulu gitu banget ya kayaknya ya. Mungkin sampai sekarang deh. Oke, nah gini. Bagaimana sih mereka berperilaku atau konsumen yang ada di tengah-tengah ini berperilaku. Nah, biasanya mereka itu memiliki pertanyaan yang lebih canggih. Dia nggak mau tuh kalau dibilang produk ini bagus loh,
nggak cukup sampai dengan kata bagus, tapi bagusnya itu bagus yang gimana? Apakah kualitasnya, apakah nanti servisnya, atau apakah pasca pembeliannya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada juga bahwa konsumen ini menginginkan segalanya visual. Jadi walaupun sudah lengkap deskripsinya, mereka akan tetap penasaran nih bentuknya seperti apa sih gitu ya. Misalnya HP layarnya ukuran 6,5 inch, itu yang gimana sih gitu. Itu harus ada gambarnya, harus ada bentuknya. Kemudian konsumen ini juga mengandalkan pendapat orang lain. Makanya betah tuh berjam-jam ngebacain review, nyari-nyari review dari konsumen yang sudah pernah beli produk itu. Kemudian mereka selalu mencari fakta dan juga menginginkan pengalaman. Nah, menginginkan pengalaman ini seperti apa? Seperti tadi, kalau mau beli mobil, ya dia harus test drive dulu, biar tahu rasanya seperti apa, sampai akhirnya memutuskan untuk beli. Mau beli HP, dia harus coba-coba dulu produknya seperti apa. Itu kalau bisa dicoba. Kalau tidak, dia akan menonton video review yang dari orang-orang lain, seperti itu. Oke, tipe-tipe digital marketing ya. Tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Miss Lia bahwa ada banyak bentuk digital marketing. Itu ada email marketing, kemudian email marketing ini kita diem-diem aja nih, tiba-tiba masuk tuh email, silakan mengikuti kegiatan ini, ataupun kami melaunching produk baru, silakan dibeli gitu ya. Biasanya email marketing ini muncul ketika kita mencari sesuatu gitu. Jadi mereka memanfaatkan history searching kita untuk mempromosikan produk-produk mereka. Kemudian ada juga influencer marketing. Kemudian ada viral marketing yang mungkin teman-teman paling sering terpapar dampaknya belakangan ini ya. Lalu ada mobile marketing, radio dan TV advertising yang sudah sedikit berkurang karena mungkin tidak semua orang masih menonton TV dan juga mendengarkan radio. Kemudian ada electronic billboards, lalu ada SEO atau search engine optimization, ada pay per click, ada social media marketing, dan juga content marketing. Nah, mungkin yang masih sangat terasa nih, yang content marketing, kemudian email marketing, influencer, sama viral ya, itu sangat-sangat besar dampaknya belakangan ini di perubahan perilaku konsumen dari tradisional ke digital. Nah, kita sampai di kesimpulan. Ada beberapa bentuk pergeseran perilaku konsumen nih dari tradisional menjadi digital. Yang pertama, konsumen itu menginginkan hal-hal praktis. Ya, jadi kita kalau dulu datang ke toko itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk lihat-lihat sampai akhirnya beli, kadang juga nggak beli gitu kan. Yang sekarang dari rumah kita nih bisa browsing dulu nih, kita bisa punya bekal dulu, nanti sampai ke tokonya kita mau ngapain sih, kita mau pilih yang mana sih gitu. Jadi lebih cepat gitu. Sebaliknya, yang tadinya menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari keyword yang pas biar dapat barang yang bagus gitu kan, sekarang kalau dia udah lihat di toko, tinggal masukin nama barangnya yang sama persis, maka akan langsung muncul di toko online-nya. Jadi sangat praktis dan tidak buang-buang waktu berjam-jam untuk searching. Kemudian konsumen selalu mengikuti tren terbaru. Jadi apa yang sedang tren di media sosial, apa yang sedang tren di kelompok referensinya atau di orang-orang sekitarnya, itu selalu menjadi inspirasi. Itu ya, walaupun terkadang kalau yang lagi viral adalah skincare Korea dengan brand ambassador Song Joong Ki kah, Han So Hee kah gitu kan, terus semua berbondong-bondong ikut beli. Tapi tidak semata-mata otomatis kalau udah pakai jadi mirip Song Joong Ki gitu kan, atau jadi mirip Han So Hee, itu mustahil ya gitu ya. Tapi semuanya pasti akan mengikuti tren terbaru tersebut. Tuh. Kemudian konsumen lebih memilih nilai artistik dibanding nilai fungsional. Nih biasanya yang cewek-cewek nih, saya kurang tahu ya kalau yang cowok gimana ya, tapi karena saya cewek biasanya kelakuannya ya begini gitu. Terutama yang cewek-cewek nih seneng nih beli barang-barang yang lucu tapi nggak tahu buat apa gitu ya. Apalagi kalau masuk ke Miniso gitu ya.
masuk ke Miniso, barangnya warna-warni, lucu-lucu, beli aja lah dulu daripada lebih baik menyesal beli daripada nggak beli sama sekali gitu ya. Walaupun setelah dibeli akhirnya cuma diletakin di atas meja, terus berbulan-bulan tidak dipakai sama sekali sampai berdebu, sampai pergi ke Miniso lagi lihat barang yang lucu lagi, beli lagi, gitu aja terus gitu ya. Kemudian ulasan atau pendapat orang lain menjadi pertimbangan utama dalam memilih produk. Jadi akan lebih banyak melihat atau membaca review, menonton review, seperti itu ketika akan memutuskan untuk membeli sebuah produk. Jadi bukan lagi mengandalkan apa yang dikatakan oleh perusahaan atau oleh pemasar, tapi mereka akan cenderung lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh konsumen lain yang sudah pernah mengkonsumsi atau membeli produk tersebut. Kemudian yang terakhir, nah pergeseran perilaku yang jelas sekali kelihatan adalah meningkatnya perilaku konsumtif ya. Ini jelas banget. Contoh sehari-hari aja, misalnya lagi main Instagram, lihat teman makan apa gitu kan, terus yang tadinya nggak kepikiran mau makan itu, oh kayaknya enak deh pulang kuliah makan ini, terus beli gitu ya. Atau lihat apa ya? Jadi lebih sering melakukan impulse buying gitu, yang tadinya nggak kepikiran, begitu lihat postingan temennya banyak yang memposting barang itu jadi ikutan gitu, seperti itu. Oke, sudah habis materinya, saya kembalikan lagi ke Mbak Prilly. Oke, terima kasih Miss Putri yang sudah menjelaskan materinya.